Duh, vaksin. Orangnya andanya gugup juga lagi. Kemarin kan bisa, Pak. Iya, itu. Semuanya. Batas waktu. Seharian. Dia bisa nyewa seharian 3 hari. Diundang disiapkan lawan sada. Ya Allah bisa cuma neng aku re ngeluang saiki bal-bal zoom sih. Ibu bisa kene sada. Dapat jenengan anu terima. Ibu-ibu, bapak-bapak itu ada baru dari Bu Fitri. Udah masuknya Bu Fitri. Ada link baru dari Bu Fitri. Assalamualaikum Bapak Ibu. Udah dimulai Bapak-bapak. Itu link barunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahu saya ini lagi udah mulai. Kayaknya kita langsung aja ya. Ini nggak ada acara resmi, seremonial, hanya memfasilitasi Bapak Ibu terkait pendaftaran UKM PPG. Baik, kalau ada kendala atau apapun itu boleh langsung ditanyakan, tapi syaratnya adalah raise hand dulu supaya kita bisa tertib dan teratur ya. Oke. Dan saya akan memulai dari yang raise hand pertama paling pojok kiri atas. Terdengar? Ini saya dibantu dengan Pak Sauki nih ya. Oke, nanti Pak Sauki yang mempersilakan Bapak Ibu untuk bertanya. Kayak apa? Bapak Ibu, saya mute dulu semuanya. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan raise hand ya Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Muhammad Saleh, silakan Pak untuk bertanya dan dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, langsung saja. Saya ingin menanyakan tentang masalah teknis perekaman video nanti Pak di waktu pembelajaran. Itu kan Pak, nanti waktu video pembelajaran itu apakah kita harus minta bantu sama seseorang untuk videonya atau memang tripod? Atau memang ketentuannya harus pakai tripod? Itu. Mungkin terkait itu saya ingin pengarahan dari Bapak. Itu saja teknis perekamannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Muhammad Saleh ya. Oke, perekaman video UKIN ya. Oke, Bapak Saleh sudah daftar ya, sudah berhasil cetak kartu ya? Alhamdulillah Pak. Oke, nanti di tanggal berapa itu cetak ulang itu? Nanti cetak lagi Bapak Ibu ya. Ini cetak ulang yang cetak ulang yang pertama ini keperluannya untuk UKIN ya, perekaman UKIN gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin menggunakan jasa misalnya boleh gitu. Atau dengan tripod juga boleh gitu. Yang jelas perlu diperhatikan bahwa antara video dan RPP-nya itu temanya adalah sama. Tidak boleh berbeda. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian video itu nanti direkam boleh dari tanggal ini, harusnya tanggal 6 kemarin gitu ya. Nah, sampai tanggal
13. Ntar, 13 ya. Nah, sampai tanggal 13 perekamannya gitu. Nanti mengunggahnya setelah UP ya. Silahkan Bapak Ibu lihat jadwal yang sudah di-share kemarin. Gitu. Nah, jadi teknis perekamnya kami serahkan ke Bapak Ibu masing-masing. Yang jelas merekamnya itu sesuai dengan waktu yang disediakan oleh pusat itu tadi. Oke, kira-kira seperti itu Pak Muhammad Saleh ya. Baik Pak, terima kasih banyak. Oke. Oke, lanjut ke Bapak Khatibul Umam. Silakan Pak dibuka mic-nya untuk bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Salam. Pada saat UP nanti Pak, seumpamanya karena saya itu ada di daerah pedesaan, itu hampir tiap harinya itu sering mati lampu Pak. Eh, itu bagaimana? Umpamanya saya itu sudah mempersiapkan, eh, umpamanya listrik mati itu saya sudah mempersiapkan ngambil listrik itu dari mobil. Itu caranya bagaimana untuk pamit ke pengawas itu bagaimana? Karena rencananya sih itu kan saya ada dalam ruangan. Itu mengalihkan arus listrik itu bagaimana, Pak? Umpamanya terjadi pemadaman seperti itu. Terima kasih. Oke. Boleh saya share screen ya. Ya. Ntar dulu. Oke, kita cek dulu. Slide 1. KMPBG. Oke. Terlihat di layar Bapak Ibu. Karena berhubung ada yang bertanya terkait UP ya. Belum muncul. Oke. Oke, sudah terlihat ya di layar. Pak, Ya. sudah. Ya. Oke, ini mumpung kumpul semua. Saya ingin menjelaskan ini ya Bapak Ibu ya terkait tentang UP. Ntar dulu. Oke. Oke. Ini UP ini basisnya adalah domisili, artinya Bapak Ibu bisa melaksanakannya di tempat masing-masing, gitu ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah akses internet itu yang perlu. Makanya untuk 2 hari ke depan, hari Jumat dan Sabtu, kita akan mengadakan tryout mandiri oleh LPTK. Fungsinya itu apa? Fungsinya itu di samping Bapak Ibu mendapat informasi terkait tentang aneka soal gitu ya. Nah, Bapak Ibu juga akan mengetahui bahwa di tempat Ibu itu di tempat Bapak Ibu itu apakah akses internetnya itu lancar atau tidak. Jadi kalau misalnya selama mengikuti tryout mandiri bersama LPTK UIN nanti di hari Jumat dan Sabtu, Bapak Ibu mengalami kendala di dalam mengakses soal, berarti tempat itu perlu Bapak Ibu pertimbangkan kembali. Gitu ya. Nah, kenapa? Ya karena jaringan internetnya itu tidak lancar gitu. Dan dari tempat kami itu nanti akan kami pantau warna sinyal Bapak Ibu ya. Kalau warnanya merah berarti yang terlihat dari tempat pengawas, berarti tempat itu jangan Ibu pilih untuk UP nanti. Kalau warnanya kuning, nah itu kan sinyalnya naik turun. Dan itu juga berpotensi untuk mengganggu kelancaran Bapak Ibu mengikuti UP. Jadi sinyalnya itu harus berwarna putih nanti terlihat dari kami. Ya. Nah jadi memang ketidaklulusan tidak selamanya disebabkan oleh ketidakmampuan menjawab soal, tetapi banyak hal itu biasanya terjadi dikarenakan karena hal-hal teknis, termasuk jaringan internet yang kurang stabil. Jadi penting untuk diperhatikan Bapak Ibu, mempertimbangkan
internetnya. Nah, selain itu maka ketentuan lain bahwa layar apa namanya? Mohon suaranya di mute dulu. Layar komputer Bapak Ibu atau laptop, gunakan laptop ya, bukan komputer tapi laptop, itu paling tidak 10 in. Kemudian Windows-nya Windows 8 atau iPhone-nya itu dengan versi 10 ya. Apple-nya ya, versi 10. Kemudian penyimpanan itu harus 2 GB RAM-nya, penyimpanannya 10 GB. Terus laptop itu harus dilengkapi dengan audio yang berfungsi dengan baik, serta memiliki baterai yang dalam keadaan berfungsi dengan baik. Nah, ini pertanyaan dari Bapak tadi ya. Nah, maka usahakan Bapak, laptop itu dia memiliki daya baterai yang bagus gitu. Jadi sebelum UP itu, maka Bapak harus mencas laptop itu full ya. Nah, jangan sampai misalnya menggunakan laptop yang dia baru bisa dihidupkan kalau dicolok atau dihubungkan ke listrik gitu. Nah, itu sangat rentan sekali. Kalau padam listriknya, maka selesai juga ujian Bapak gitu ya. Nah, karena tergantung dengan daya listrik. Nah, maka laptop yang digunakan waktu UP itu harus laptop yang memiliki penyimpanan baterai yang maksimal dan berfungsi dengan baik. Nah, sehingga tidak perlu dicolok ke arus listrik atau stop kontak begitu. Nah, ini untuk laptop ya yang harus Bapak Ibu persiapkan. Kemudian yang kedua adalah handphone atau HP, itu sudah terpasang aplikasi Zoom dan namanya pastikan adalah nama Bapak Ibu sendiri, bukan nama orang lain, ya. Pastikan itu. Nah, kemudian koneksi internetnya stabil dan mohon menggunakan kota pribadi, tidak menggunakan WiFi, ya, apalagi WiFi bersama. Kemarin ketika di tempat kami itu mengadakan tryout mandiri, terdeteksi mahasiswa itu tidak bisa lanjut mengklik soal yang lain. Setelah kami tanya, apakah Bapak Ibu menggunakan WiFi, maka dia menjawab dengan ya, saya menggunakan WiFi. Nah, ternyata WiFi yang dia gunakan itu terjadi proses tarik-menarik dengan orang lain yang juga menggunakan WiFi itu. Sehingga kemudian kekuatan sinyalnya itu tidak stabil. Sehingga kadangkala dia tidak bisa mengakses soal-soal berikutnya. Hang ya, hang di tengah jalan, loadingnya lama gitu. Dan bahkan sempat terkeluar dari aplikasi itu gitu, dikarenakan internetnya tidak stabil karena menggunakan WiFi secara bersama-sama atau WiFi kantor gitu. Meskipun di ruangan itu sendirian, tetapi WiFi-nya barangkali digunakan oleh orang lain juga. Sehingga menyebabkan ketidakstabilan karena terjadi proses tarik-menarik itu. Nah, maka kami sarankan Bapak Ibu menggunakan WiFi sendiri minimal 10 GB. Gitu. Nah, selain sinyalnya yang lancar juga menggunakan kota mandiri ya 10 GB. Nah, begitu. Nah, pastikan kemudian di ruangan itu Bapak Ibu sendirian gitu ya, tidak ada orang lain. Selain sendirian juga tidak ada suara-suara yang masuk. Harus senyap begitu. Nah, karena selama mengikuti UP itu Bapak Ibu diawasi oleh masing-masing pengawas. Nah, seperti itu ya. Nah, masing-masing pengawas. Dan kalau misalnya tempatnya tidak tenang, tidak senyap, itu bisa jadi berpotensi dianggap pengawas melakukan pelanggaran. Nah, 1 kali pelanggaran biasanya dikasih teguran, 2 kali. Nah, ketika yang ketiga kali bisa jadi Bapak Ibu akan didiskualifikasi menyebabkan ketidaklulusan begitu. Nah, jadi perhatikan tempatnya tenang, berada di ruangan sendirian, laptopnya sesuai dengan ketentuan, kemudian handphonenya sesuai dengan ketentuan, koneksi internetnya stabil, serta kotaknya kota mandiri 10 GB gitu ya. Nah, yang penting juga adalah bahwa hari itu Bapak Ibu memasang Twibbon
untuk mencegah Bapak Ibu ada yang menghubungi dari luar gitu. Nah, karena HP Bapak Ibu saat itu digunakan untuk men-shot gitu ya, Zoom. Nah, gitu. Berfungsi sebagai penghubung Bapak Ibu dengan pengawas gitu. Nah, itu perhatikan. Nah, khusus untuk ibu-ibu. Nah, ini khusus untuk ibu-ibu, maka lebih baik mengupayakan waktu UP itu dengan kursi ya, tidak lesehan. Kenapa? Karena kalau lesehan biasanya sering terjadi gerakan-gerakan yang tidak disadari. Nah, sehingga tidak sadar karena keasyikan larut dengan soal-soal, apalagi soalnya panjang gitu, sehingga tidak sadar ada yang ya macam-macam gerakan-gerakannya gitu. Nah, tapi kalau kita di kursi, nah itu gerakan itu terbatasi dengan kursi, nah seperti itu. Nah, itu ya mohon diperhatikan. Baik. Nah, berikutnya saya singkat saja. Ini masih menggunakan yang versi kemarin, sekarang sudah ada perubahan-perubahan gitu ya. Nah ini perjuangan di mencari sinyal ya. Nah, yang ingin saya sampaikan ini. Nah, ini posisi yang ideal Bapak Ibu ketika mengikuti UP nanti boleh menggunakan kertas buram. Tapi biasanya pengawas akan meminta Bapak Ibu menampilkan itu di layar, membuktikan bahwa kertas itu buram. Kemudian boleh membawa botol minuman tapi yang plastik yang transparan gitu. Kemudian terlihat gambaran Bapak Ibu di tangkapan layar pengawas dan ada tangkapan layar komputer yang digunakan gitu. Dan di situ terlihat Bapak Ibu sendirian ya di dalam ruangan. Oke. Nah, ini secara keseluruhan tampilan UP nanti, dan di pojok bawah sebelah kanan itu pengawas. Nah, ya, ini pengawasnya di situ terlihat. Oke. Nah, itu berkaitan dengan UP ya, Bapak Ibu. Oke. Oke. Silahkan kalau ada pertanyaan lain lagi. Oke. Baik, langsung ke pertanyaan selanjutnya kepada Bapak Hasrul Yatus. Silakan di open mic untuk bertanya, Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Oke. Silahkan. Iya, Pak. Ini dari Hairul Umam, Pemalang. Ya, silahkan, G. Untuk ngirim file praktek video, itu kemana, Pak? Ngirimnya, Pak? Jadi maaf, Oke. masanya terlambat. Oke. Untuk mengunggah video dan RPP, nah itu ada ada lagi nanti link yang akan kami bagikan. Sementara kan keperluannya untuk mendaftar gitu ya, daftar ya UKMPPG. Nanti akan ada website khusus UKIN. Nah, ada lagi nanti tuh UKIN. Nah, Bapak Ibu mengunggah RPP dan video itu melalui website UKIN itu. UKIN itu uji kinerja gitu. Kalau dulu kan ada video, RPP dan portofolio. Sekarang lebih sederhana, hanya RPP dan video saja. Nah, itu ngunggahnya di sana. Yang diperlukan, yang Bapak persiapkan adalah masuk ke sana itu menggunakan nomor peserta, nomor akun ya. Ya, NPK itu ya, Pak? Iya, betul. NPK atau akun siaga. Oh, Kemudian tanggal lahir. Tanggal lahir yang sudah Bapak Ibu daftarkan ya. Yang ngisi link hari ini tuh, yang daftar hari ini, yang cetak formulir. Nah, tanggal iya. itu yang nanti digunakan. Kemudian nik Bapak Ibu yang Bapak Ibu masukkan, yang daftarkan. Nah, kesalahan yang sering muncul itu adalah mereka nggak bisa login di website UKIN tuh karena kesalahan waktu mendaftar ya. Misalnya nick-nya salah. Nick yang didaftarkan itu ternyata nick orang lain gitu. Oh, Nggak iya. sadar dia nick orang lain.
Sehingga ya, yang ya. terbaca di UKIN nanti itu nik orang lain begitu. Oh, Nah, ketika dia masuk ke UKIN, dia kemudian menggunakan nicknya sendiri nggak bisa masuk. Atau kesalahan mengisi tanggal lahir salah gitu. Dan itu tidak bisa diperbaiki saat ini Bapak Ibu. Nah, jadi saran saya adalah waktu nanti Bapak Ibu mengakses website UKIN untuk melampirkan RPP dan video, maka gunakan gunakan nik kemudian tanggal lahir yang kemarin Bapak Ibu isi waktu daftar itu. Meskipun salah nggak apa-apa. Meskipun salah nih. Niknya salah ya nggak apa-apa. Yang jelas ya. Bapak Ibu berhasil dulu untuk Masuk. login ke website UKIN. Nah, setelah Bapak Ibu ikut UKIN, ikut UP, kemudian dinyatakan lulus PPG, ya. Nah, baru nanti tahapan berikutnya adalah fase perbaikan gitu. Nah, sekarang sudah nggak bisa diperbaiki lagi. Ya, saya memasukkan data-data itu ke pendaftaran berdasarkan isian Bapak Ibu DLMS. Gitu ya. Tanggal Ya, lahir itu ya. kan merujuk ke LMS gitu. Nah, berarti yang salah mengisi itu adalah Bapak Ibu gitu, DLMS gitu. Kami kemarin hanya mendeteksi tentang nama saja. Nama mohon kapital semua, tanpa titel, gitu kan? Iya, betul. Pastikan sesuai dengan ijazah gitu. Kami hanya sampai ke sana. Nah, terkait apakah Bapak Ibu betul mengisi tanggal lahir, nah itu kan urusan lain gitu. Nah, Ya, itu ya. nanti belakangan. Nah, bahkan tanggal lahir itu kemarin ada yang 2075 lahirnya. Waduh. Itu kan rupanya ada yang menggunakan mesin waktu gitu ya. Iya. Itu manusia masa depan. Nah, Bisa itu ya. berencana. Iya, iya, iya. Ya, kalau sudah terlanjur seperti itu ya biarkan saja ya. Toh sudah cetak kartu kan? Nah, biarkan Iya, saja. iya, sudah. Nah, nanti Udah, akan Pak. ada fase perbaikan gitu. Setelah Bapak Ibu dinyatakan lulus gitu. Amin. Semoga Semoga lulus lulus. semua. Oke. Makasih Pak Kira-kira ya, dosen. nggih, seperti itu kira-kira ya. Nggih. Pak, Ya, kita kira-kira setengah jam lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak mau tanya Pak. Nggih. Tadi malam kan saya sudah mendaftarkan untuk UMK PPG Pak. Betul, nggih. Saya sudah ketik nama, tanggal lahir sudah betul semuanya. Setelah Nggih. itu saya lanjut. Nah, tahu mencetak formulir itu kok nggak bisa. Keterangannya invalid terus. Itu gimana Pak? Bisa ditampilkan nggak di sini? Wah, itu ya apa? Tanya dulu Pak. Kita lacak di sana. Itu ada data yang tersalah barangkali. Ada data Saya yang coba kurang masukkan tepat. beberapa kali kok nggak bisa gitu. Nggih. Ada coba Coba tadi. di share screen, Pak. Ya. Gimana kira-kira permasalahannya itu kita Kayaknya cek sama ya. dengan saya Saya itu. peserta PPG saya masukkan NBK. Tanggal lahir sudah. Saya lanjut mau cetak nggak bisa, invalid terus. Oke, ada yang bisa share screen ya? Mungkin yang lain juga masalahnya ada yang mirip. Tolong di share screen. Itu sama dengan saya Pak, tapi sudah saya bisa Pak. Halo? Coba itu Pak. Halo? Coba, Ada yang bisa share screen? mungkin teman yang lain nyusul. Kalau Ya. solusi di saya Pak, itu memakai browser lain. Oh ya, Awalnya browser pakai lainnya. Chrome, Oh, kemudian pakai Edge saya Pak. Terus bisa Pak. Kalau invalid tuh biasanya ada data-data yang keliru tuh atau yang tidak terisi bisa jadi. Prinsipnya adalah semuanya terisi gitu. ya. Pengisian itu ada yang bisa kita isi dan ada yang hanya kita pilih saja gitu ya. Kalau nomor peserta PPG itu pakai NPK atau NIM, Pak? Itu NPK. NPK apa ya? Ya, harus menggunakan NPK Ya, saya bagi masukkan madrasah ya. ya NPK, terus NPK. NIK-nya sudah saya masukkan. Saya Nggih.
identitas yang Anda input tidak valid gitu. Bisa apa namanya, di foto itu kemudian dikirimkan. Ya, ya, ya. Bapak menggunakan browser apa? Chrome, Bro, apa Mozilla, pakai ini? paling bagus itu gunakan Chrome dulu. Bro. Coba Oh gunakan iya, Chrome. saya coba pakai. Ya. Ditanyakin mau masuk pelajaran matematika. Oke, coba dulu Pak ya. Ya, ya, saya coba Pak. Oke. Ya, silahkan lagi. Pak Husaini, mohon maaf. Ya. Kalau sudah berhasil daftar itu langsung dicetak ya Pak ya? Ya betul, langsung cetak supaya Bapak Ibu langsung bisa praktek ya, videonya. Jadi yang untuk yang di formulir itu buat OP juga buat UKIN ya? Itu untuk UKIN saja Bu. Nanti UP tulisannya UP ya kayaknya Pak ya, cetak kemarin. lagi. Yang UP cetak lagi. Yang pendaftaran pertama itu untuk UKIN ya Pak? UKIN, Untuk keperluan UKIN. UP itu nanti Yang UP belum berarti berikutnya. ya? Sama ya Pak? Tanggal berapa? 13 ya? Tanggal 13. Cetak ulang untuk UP nanti. Cetak yang sekarang itu batas waktunya sampai tanggal 12 gitu untuk pembuatan yang video. Betul. Nah, terus ini Pak, kan ada di situ kolom nomor telepon. Nah, itu pakai nomor telepon handphone atau telepon gimana, Pak? Ya, handphone saja. Handphone. Gunaannya untuk nanti apa namanya, panitia pusat tuh menghubungi Bapak Ibu kalau ada kendala begitu. Ya, boleh sama kayaknya Pak. nomor telepon itu dengan nomor nomor WA WA juga boleh itu sama. mungkinnya Pak ya? Gimana Bapak Ibu? Kalau Nomor dengan teleponnya itu, nomor WA-nya juga itu mungkin gitu Pak. Itu bisa, ada dua, ada dua bisa. itu. Harus beda. Milik yang apa? Yang bisa dihubungi, entah istri atau suami gitu. Kalau nomor Bapak nggak bisa dihubungi, nanti akan menghubungi nomor alternatif gitu. Harus Nomor beda. alternatif berarti ya. Milik pribadi satu Pak ya? Iya, betul. Nomor pasangan satu. Gitu. Iya. Iya, seperti itu. Gimana kalau nggak ada pasangan? Kan ada. Kalau sudah Orang terlanjur terdekat sama lah. gimana? Kalau saya pakai kan. Nanya Bapak. Oke. Bapak Husaini. Nomor bapaknya. Ya. Kalau nggak punya pasangan. Bapak Husaini, nanya Bapak Husaini. Ya, silahkan. Ya, Pak. Kalau misalnya antara nomor telepon dengan nomor WA itu sama gimana Pak? Cari yang lain. Cari yang lain. Sementara punya saya. Sementara yang terdaftar Kemarin saya Kalau sudah terlanjur dengan nomor gimana Pak? telepon Kalau sama, Pak. terlanjur sama gimana Bapak? Terlanjur Pak, gimana? Ya, kalau terlanjur ya biarkan aja atau nggak bisa diperbaiki kan? Ini Pak. Oke. Tidak jadi masalah Bapak ya? Saya nggak punya nomor telepon. Ini. Oke. Ya, satu-satu ya. Ya, saya Pak. Semua dulu Pak. Persilahkan Pak, satu persatu Coba. kalau memang ada. Bentrok suara Pak. Oke. Dipilih aja Pak. Minta bantuan di on Mau mute tanya dulu. Bapak. Oke. Tanya Bapak. Dimatikan saja. Oke ya. Saya mulai dari yang raise hand. Ya, tuh, kalau sudah raise hand diturunkan ya. Pak Muhammad Hasrul ya tuh Fikih. Ya, silakan Pak. Suaranya nggak ada ya? Suaranya nggak masuk, Pak. Oke. Ya, suaranya nggak ada ya, Pak ya? Oke, kita pindah dengan Bu Tarli ya. Oke, silakan. Nah, kan lebih mudah gini kan? Senyap gitu. Ya, silakan Bu Enok Tarliah, nggih. Silakan Bu. Hidupkan dulu audionya, nggih. Sudah. Oke, Ya. silakan. Kemarin karena semalam, maaf saya mengganggu Bapak yang telepon yang WA. Saya kan udah ngisi pendaftaran UKM PPG.
udah cetak apalagi pas dilihat yang namanya nomor nik itu kurang satu Pak, yang di belakang itu gimana bisa dibenerin nggak sih Pak? Oke, itu biarkan saja dulu Bu kayak gitu, nggak jadi Oh, masalah. tapi nggak ngaruh Nanti Pak. ya nggak, nanti ketika Ibu apa namanya masuk ke aplikasi UKIN-nya, nah gunakan nik yang tertera di formulir pendaftaran itu untuk masuk. Oh, jadi yang nggak ada angka 4-nya gitu, harus angka tetap itu Nggih. aja. Oh, Ya, tetap ya itu. lantaran di MS mah itu sama, ada belakangnya ada 4-nya. Pas semalam kan mau pas ngisi itu, pas nggak keperiksa, jadi langsung lihat ke bawah, pas dicetak diperiksa lagi, aduh itu yang namanya sinik kurang satu gitu, saya tuh bingung jadi takut. Takut bisa kayak Oke gitu. lah, nggih. Ya, sengaja kemarin waktu kami share itu ya, mohon diteliti semua ya Bapak Ibu ya ketika Iya. daftar itu. Ini karena pendaftaran itu pendaftaran mandiri kan. Iya, kan itu mah langsung ada gitu ya pas siniknya teh ya. Jadi saya teh langsung Ya. ngisi ke bawah gitu. Nggak langsung Nggih. lihat ke atas Ya. lagi. Ya, jadi begini Ibu ya, ketika nanti pengunggahan video dan RPP itu kan harus ngisi itu ya. Ya. Nah, gunakan yang itu dulu, nggih. Ya, Kalau yang misalkan ada anggapannya Pak. iya terdaftar Ya. itu, nggih. Ya. Yang kemarin dimasukkan, nggih. Ya. Gunakan Ya. itu ya. Itu Ya. nanti diambil dari sistem gitu. Yo. Oke, nah Ya, perbaikannya nanti setelah Ibu dinyatakan lulus gitu. Siap. Baru kita akan ada lagi perbaikan-perbaikan Amin. terkait data. Ya. Makasih ya Oke. Pak. Maaf Yuk. mengganggu semalam. Ya. Sudah biasa diganggu, Bu. Silakan Bu Istiqomah. Nggih. Silakan Bu Istiqomah. Oke, kalau nggak ada, lanjut ke Pak Herin. Silakan Pak Herin. Bapak atau Ibu nih? Karena layarnya gelap. Ibu, Oh, Ibu. Nggih, silakan Bu. Nggih. Dari mana, Bu? Ulun mau bertanya, Pak, Oh, dari dari Banjar, Ulun. Kabupaten Baritokwala. Ya, pakai Ulun ya. Nggih, Ulun mau silakan. bertanya tadi ulun kada sempat melihat Kian menjelaskan tentang aplikasi buat UP itu napa? Jadi ulun Nggih. betakun itu benar ya, tolong diulang syarat-syaratnya laptopnya itu apa? Nggih. Oke. Ya, nanti kami kasih materinya deh. Ya. Karena untuk mengulang penjelasan tuh kayaknya kita waktunya terbatas. Nanti akan di-share lah. Oke. Oke, makasih Makasih, Pak Pak. Muhammad Faisal. Nggih. Silakan Pak Muhammad Faisal. Ini hari-hari yang berat ya. Setengah jam lagi kita akan gabung lagi dengan Zoom induksi. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas waktunya. Saya dari Sampang. Ingin bertanya Pak, ini tentang tadi ketika pelaksanaan UP itu kan peserta diwajibkan tempatnya harus senyap, tempatnya harus strategis, harus bersih dan sebagainya seperti yang dicontohkan tadi diperlihatkan oleh Bapak. Ketika saya lihat dari contoh apa yang Bapak telah tampilkan itu untuk kamera, apakah itu harus menyiapkan kamera lain agar bisa terlihat semua atau memang HP-nya atau laptopnya diletakkan secara jarak jauh sehingga bisa terlihat semua? Kalau seperti ini kan yang terlihat cuman separuh tubuh kan seperti itu. Nah, ketika pelaksanaan UP, apakah harus menyiapkan kamera lain atau pengaturannya kamera agar terlihat semua seperti apa? Saya mohon caranya seperti apa begitu, Pak. Yang pertama. Terus yang kedua ini masalah perekaman video, Pak. Tugas UKIN itu ketika kebanyakan siswa itu ketika pembelajaran itu kan ada meja tersendiri. Sedangkan di kami itu siswanya itu pakai lesehan, Pak. Apakah itu tidak jadi masalah nanti masalah penilaian dan semacamnya? Dia kalau ada madrasah atau pesantren itu kan kebanyakan
menggunakan lesehan nggak pakai kursi seperti itu, Pak. Terus yang ketiga ini masalah data, Pak. Untuk data di PD Dikti itu kan setelah kami periksa mulai kemarin itu tidak terdata, cuman ketika waktu pendaftaran UMKM itu ternyata bisa, cuman masalahnya di PD Dikti itu tidak ada. Apakah itu tidak jadi masalah seperti itu? Soalnya kan saya sudah mencetak formulirnya seperti itu. Terima kasih Bapak. Mohon maaf semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi baik. wabarakatuh. Salam. Langsung saya jawab Pak ya. Pertama, kameranya cukup HP saja, Pak. Jadi laptop itu digunakan untuk menjawab soal, G. Kemudian HP itu digunakan untuk Zoom. Berarti G. harus Nanti kamera 2 ya? enggak, satu aja kameranya. Kamera HP saja. Kalau pakai laptop, Pak? Laptopnya enggak kamera. Laptop itu digunakan untuk apa namanya? Bapak Ibu menjawab soal gitu, mengakses soal. Oh, berarti waktu Yang pelaksanaan ujian laptop itu tidak ada kamera seperti itu. enggak. Oh iya iya. Yang jelas audionya jelas di situ. Iya iya. Oke. Nah, gitu satu Pak ya. Ya, Nanti terima gimana kasih. cara ngaturnya itu ya waktu tryout lah nanti akan Iya, iya. dibantu oleh teman-teman pengawas. Itu pentingnya tryout mandiri LPTK ya. Prakondisi namanya. Supaya Bapak Ibu siap melalui mengikuti UP nanti. Yang kedua lesehan tidak jadi masalah Bapak, nggih. Lesehan. Asal lesehannya nggak di warung gitu. Nggak jadi masalah ya. Oke. Yang ketiga, eh kenapa Bapak Ibu bisa mendaftar di UKM PPG? Karena kami sudah menyinkronkan data Bapak Ibu. Kan perjalanannya itu, data itu kami tarik dari LMS, nggih. Kami sampaikan data itu yang ada NIM-nya, ada nomor akunnya gitu ya. Ada nama Bapak Ibu, ada tanggal lahir, tempat tanggal lahir itu dibuktikan dengan sudah lulus modul, 3 modul itu, nggih. Nah, data itu kami sampaikan ke pusat. Lalu di pusat, data itu kemudian dimasukkan ke web UKM PPG. Setelah dimasukkan, lalu kami kemudian menyinkronkan data itu kembali yang sudah masuk ke UKM PPG itu kami sinkronkan lagi dengan data yang ada di tempat kami dengan format yang diberikan oleh pusat kembali gitu. Nah, setelah kami sinkronkan, kemudian kami masukkan kode prodi di PD Diktinya. Nah, akhirnya status Bapak Ibu di UKM PPG itu sudah oke. Nah, ketika oke itulah kemudian Bapak Ibu bisa mendaftar di UKM PPG. Gitu. Nah, adapun di PD Diktinya itu masih proses gitu. Tapi data di PD Dikti itu kami juga menggunakan data yang kami usulkan ke UKM PPG. Hanya saja agak terlambat gitu. Kami dikasih kesempatan di PD Dikti itu sampai tanggal 10. Nah, gitu ya. Nah, jadi kami sudah menghubungi pihak pengelola bahwa memastikan data yang masuk ke PD Dikti itu adalah data yang sudah kami kirim ke UKM PPG gitu. Maka insya Allah tidak akan ada kendala gitu. Oke. Nah, itu kira-kira jawabannya seperti itu ya Pak Faisal. Memang Terima ketika kasih lah, Pak. mencek di UKM PPG memang nggak ketemu karena masih proses gitu ya. Dan saya sering mendapat pertanyaan yang sama, sengaja saya diamkan gitu. Oke, baik. Silahkan Pak Khairul. Insan. Oke, silahkan. Ada Pak Khairul Insan? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ke Pak Iskandar Muda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertanyaan untuk Pak Husin. Saya dari semalam Pak untuk mendaftar di UKM PPG, nomor PPG sudah sesuai, tanggal lahir sudah sesuai, tapi belum bisa masuk Pak. Bahkan ada tombol lanjutkan di bawah itu nggak bergerak sama sekali. Itu kendalanya apa kira-kira Pak ya? Terus yang kedua mungkin saya ketinggalan informasi ini tentang perekaman video pembelajaran untuk UKIN, Pak. Itu
full 2 JP kita masukkan atau kita edit, kita rampingkan lagi gitu. Itu aja Pak. Assalamualaikum. Makasih Oke. banyak Pak Hussein. Salam. Eh, tanggal yang pertama ya, tanggal yang Bapak masukkan di LMS itu sudah betul, Pak. Sudah Pak. Sudah. Tanggal lahir Bapak yang ada di LMS itu sudah betul? Sudah Pak. Sudah. Sudah. Itu pernah membetulkan di situ enggak? Di LMS. Membetulkan di mana Pak? LMS. Di LMS, enggak. Enggak, waktu itu disuruh sempurnakan isi profil, itu aja sekali saya isi Pak. Sekali Nggak ada di situ ya. perbaikan lagi. Ya. Oke. Menggunakan browser apa Bapak? Google Chrome Pak. Google Chrome ya. Iya. Historinya sudah dihapus? History belum Hapus dulu. pernah dihapus. Coba hapus dulu semua. Siapa tahu kan isinya membludak gitu. Historinya Tapi diamankan dibersihkan dulu dulu. riwayatnya nih, Pak. Iya, habis itu buka apa namanya? Linknya yang apa itu? Link yang itu tuh buka. Nah, kemudian isi lagi perlahan. Pastikan nomor NPK-nya pas, betul. Kemudian tanggalnya betul gitu. Oke. Berarti dibersihkan dulu history, baru kita Ya. buka ulang di website Buka yang ulang, di grup itu pastikan Pak ya. sinyalnya kuat ya, stabil ya. Iya Oke. Pak. Ya, Terus dan Pak? kami sangat sarankan Bapak Ibu tidak mendaftar di hari-hari terakhir. Kenapa? Karena biasanya perjalanannya macet, diakses se-Indonesia Raya. Oke. Biasanya kan hari-hari terakhir tuh banyak biasanya. Dan sering terjadi error gitu. Oke, kalau misalkan bermasalah juga, silahkan gunakan browser yang lain, coba-coba. Oke. Tapi saran kami memang gunakan Chrome dulu. Oke, gunakan Chrome. Oke. Oke, silakan coba ya, Pak Iskandar ya. Ya, ini langsung saya coba Pak, sama Oh, apa ya? oke, itu di laptop atau di HP? Laptop Pak. Saya Zoom Oke. pakai HP, saya langsung praktikkan Oke. ini di Oh laptop. iya, sip. Oke, Iya. mantap. Iya. Oke. Tapi sama dia nggak Sambil-sambil ya. bergerak juga nih Pak. Diklik lanjut tapi nggak ada berubah gitu ya. Iya Pak. Tanda biasanya kan ada tanda memutar gitu, entah sinyal, entah proses. Ini nggak ada sama sekali, nggak bergerak Pak. Oke, nama Bapak siapa? Saya coba cekkan di data yang kami kirimkan ke pusat kemarin. Iskandar Muda Manurung. Bentar ya, tunggu dulu. PPG. Data. Oke. Akidah ya? Quran hadis Pak. Oh, Quran hadis. Ya. Iskandar. Oke. Mansibolga ya? Iya Pak. 19 bulan 6 89. Betul padahal. Iya Pak. NPK-nya juga alhamdulillah sesuai nih Pak. Oke ya. Saya coba lewat komputer saya ya. Boleh Pak. Oke. OKM. Oke, masuk. Ini NPK-nya betul ini ya? Iya Pak. Coba saya cek. NPK. Tepat ya. Tunggu dulu. NPK. Oke. Kontrol X. 989 169 169 012 Oke.
6003. 6003. Bentar ya. Ya. Tanggalnya tadi 19/06/89. Ini saya coba dari semalam sore sebenarnya, Pak. Cuman sampai malam, tiap subuh juga nggak mau masuk. ya. Kita coba-coba. Ih, 1989 masih muda nih. Atau mungkin ada hubungannya dengan nama yang belum masuk ke Pedidikti, Pak Husin? Karena saya Enggak. cek NIM yang ada di apa, belum ada di Pedidikti memang. 89 bulan berapa tadi? 6, Pak. 6 ya. 6 itu Juni ya? Iya, Pak. Tanggal 19 Juni 19. 19 ya. Oke. Iya, Pak. Ibu betul. Ada kok di bawah. Ada. Coba scroll ke bawah itu. Coba saya Nomor saya KPL, share nomor screen. akun. Saya share screen ya. Oh, ini mantap nih, sudah ada di tempat saya. Oke. Coba nih. Saya share screen. Mana tadi? Ya, dulu ya. Oke. Nih, saya share ya. Coba, betul enggak ini datanya? Share. Terlihat di layar? Terlihat, Pak. Nah, ini di bawahnya ada nih. Isikan data pribadi Anda. Betul kan? Ini ada. Iya, ya. Coba kursornya ke bawah gitu. Nah, itu saya login lagi, Pak. Ini ada nih. Wah, lengkap nih. Atau minta daftarkan sekalian. Wani Pero. Enggak. Biar saya eksekusi, Pak. Insya Allah selesai nih. Ya, oke ya. Oke, ditunggu ya. Makasih, Pak Husin. Insya Allah, Pak Husin. Oke, thank you. Pertanyaan kedua tadi, Pak Husin. Biar sekalian selesai. Apa tadi yang kedua? Sampai lupa saya yang kedua. Apa? Video untuk praktek kinerja untuk UKIN ya. Itu diedit. Kita Ada rekam edit. full. Edit. Ya, full rekamnya full, edit. Nah, tapi pastikan gini. Kemarin kan Bu Febri sudah ada penjelasan terkait rubrik penilaian ya, betul? Iya, Pak, ya. Rubrik penilaian RPP dan rubrik penilaian video. Betul ya, Bapak Ibu ya? Nah, Ya. maka saran saya adalah usahakan waktu Bapak mengedit itu semua kriteria itu ada di video Bapak Ibu supaya nilainya maksimal. Nah, gitu. Ya, itu saja. Berapa kemarin? 15 sampai 20 menit ya. Oke. Hasil editan itu terakhir, Pak ya? Iya, hasil editan terakhir. Memang videonya full direkam, tapi diedit gitu. Oke, dah. Berarti Pak, nanti setelah kita edit, kita simpan di drive untuk pelaporannya nanti di tanggal 19 itu Pak ya, ngikuti tanggal jadwal. Iya, betul. Usahakan sudah publik ya, settingan Google Drive atau YouTube-nya. Sudah publik gitu. Siap.
Oke, Ya. oke. Makasih banyak Pak Husin. Oke, thank you. Sama-sama. Kita waktunya 20 menit lagi. Pak Muhammad Rusli. Oke. Mohon yang memiliki permasalahan yang sama yang sudah saya jawab, mohon menurunkan raise hand-nya, nggih. Mematikan Nggih. raise hand-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Eh, warahmatullahi. nggih, Pak Husen, mohon maaf. Tadi kan disampaikan nanti ada perbaikan data ya, jika lulus ya. Ya, Mudah-mudahan semua jika lulus. mudahan lulus, nggih. Mudah-mudahan lulus semuanya. Jadi yang saya tanyakan, karena ada kesalahan dalam penulisan nama di ijazah, kan tadi katanya semuanya sesuai ijazah. Kemudian ada kesalahan di nama dan tempat lahir. Saya sudah buat minta surat keterangan, ada perbaikan dari kampus. Sehingga yang mau saya tanyakan, apakah nanti atau yang sekarang nih malah saya sudah masukkan yang keterangan kampus tidak sesuai ijazah. Karena di ijazah itu ada kesalahan, ketinggalan mungkin ketinggalan berapa huruf. Nah, apakah dengan surat keterangan itu yang saya sekarang pakai itu sudah cukup gitu, atau ya tadi harus sesuai ijazah? Mungkin itu aja yang saya tanyakan. Oke. Sementara apa namanya? Memang dari pusat itu minta data sesuai dengan ijazah gitu ya. Nah, sesuai dengan ijazah. Nah, kemudian ada kasus ijazahnya itu yang keliru gitu ya. Nah, maka Iya, betul. yang penting ada apa namanya? Ada dokumennya yang menyatakan bahwa yang di ijazah itu keliru dan ini yang betulnya seperti itu. Nah, yang di formulir yang sudah dicetak kemarin itu menggunakan nama ijazah ya, Bapak ya? Semua itu kan pendaftaran awal itu sesuai, bukan sesuai ijazah, karena saya upload itu ada surat keterangan sudah ada perbaikan. Sehingga yang saya masukkan semua sesuai dengan surat keterangan itu. Ada dokumen yang menguatkan bahwa ada kesalahan dan dibetulkan oleh kampus. Oke. Termasuk ketika daftar UKM PPG kemarin itu yang dimasukkan data yang sesuai di surat keterangan ya? Nggih, sesuai surat keterangan. Oke, biarkan itu dulu, nggih, nggak jadi masalah. Biarkan data itu dulu. Nah, nanti akan kita diskusikan lagi ketika mencetak serdiknya ya. Nggih. Oke, ya. Sementara itu dulu karena kepentingan kita, fokus kita sementara adalah untuk Bapak Ibu lancar di UKIN dan UP-nya. Nah, nanti setelah itu prosesnya pencetakan serdik, baru kemudian kita akan kembali mengkaji semua data-data yang Bapak Ibu masukkan. Oke. Kira-kira jawaban saya sementara itu. Nggih. Mungkin yang kedua, Pak Husen, karena kemarin itu juga kan di pilihan kampus itu tidak ada kependidikan Islam. Sehingga kemarin saya tanya ini di pendaftaran nggak ada pilihan, adanya manajemen gitu dan hukum. Katanya itu sudah ada edarannya, undang-undangnya dirubah dan itu memang terubah gitu kan. Karena udah tahun 2008 ya kalau nggak salah. Itu ngisinya yang pada saat ngisi LMS ya, Bapak ya? Nggih. LMS ya? Nggih. Oke. Nah, maka akan lebih baik kalau misalnya di dokumen Bapak lampirkan apa namanya? Surat resmi yang mengatakan bahwa itu sudah dirubah gitu. Oh, iya. Nah, gitu. Itu kasih. berkaitan prodi ya, Nggih, prodi. Ah iya. Cuman kemarin Pak Husen katanya itu berubah langsung, dirubah tersendiri katanya gitu kan. Cuma tersendiri kita ya. tahu. Nggih. Karena tahun berapa ke tahun berapa itu sudah tersendiri gitu kan. Nggih. Nah, termasuk kemarin waktu waktu validasi kemarin kami itu sempat berdebat dengan di pusat itu tentang BPI atau apa gitu. Nah, ternyata kami bisa membuktikan bahwa memang dari sejarah dokumen sejarah di kampus yang bersangkutan itu memang ada dokumen tertulisnya bahwa sejak tanggal ini prodi yang bersangkutan
mengalami perubahan prodinya gitu. Ada. Sehingga akhirnya diterima oleh pusat gitu. Oke. Oke. Oke, itu aja. Makasih Pak Husen. Yuk. Pak Hairul Azman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Langsung saja Pak. Oke. Saya tadi sudah cetak, sudah berhasil di aplikasi UKM PPG Pak. Cuman seperti yang kita sampaikan tadi bahwa nomor kontak harus berbeda antara yang di atas dengan yang di bawah. Cuman Ya. kebetulan tadi kontak Sama. yang sama yang saya masukkan Pak. Oh iya, ya udah biarkan saja, G. Iya. Yang penting Bapak pastikan selalu on nomor kontaknya. Insyaallah. Oke. Insyaallah kalau itu Pak. Kenapa? Ya, soalnya kan kalau ada problem pasti Bapak akan dicari gitu oleh pengawas. Nah, G. Kemudian Kenapa yang harus kedua Pak, G? saya kan sudah cetak tadi. Setiap mencetak mungkin berubah lagi tanggalnya Pak. Yang hasil downloadnya itu Pak. Oke. Apakah pada saat ketika kita ingin mengambil video, katakanlah besok baru kita mengambil video, maka dia akan berubah nanti lagi. Oke. Ya gunakan yang sudah dicetak itu saja. Oh itu saja Pak. Oke. Ya cukup itu. Nggak usah berkali-kali. Oke. Kecuali nanti ketika sampai jadwal cetak ulang kartu untuk UP gitu. Nah, karena hanya di formulir yang dicetak kedua kali itulah apa namanya terlihat lokasi Bapak Ibu UP-nya di mana. Plus nomor validasinya, terus grup WA pengawas di situ ada gitu. Oke ya. Pak Jenny. Ya, singkat Pak ya. Assalamualaikum Pak. Salam. Ya. Ini Pak mau bertanya soal unggah video tuh Pak. Nah, di agenda kegiatan yang pernah di-share itu terkait nomor 7, praktik pembelajaran real perekaman atau editing dan langsung unggah melalui YouTube atau Google Drive. Nah, yang itu Pak, untuk yang diunggah yang sudah diedit atau yang realnya Pak, yang di Google Drive. Yang diedit. Oh, yang udah diedit. Nah, Ya, nanti untuk betul. poin 11-nya itu kan ada lagi tuh unggah RPP dan video praktik. Berarti itu unggah video atau linknya Pak? Link. Oh, link. Berarti link yang tadi Nanti yang ada lagi di- sosialisasinya, G. Oh, beda lagi Pak. Ada lagi. Iya. Tapi videonya Ya, tetap oke. satu itu ya Pak? Iya, videonya yang sudah Bapak Ibu rekam, yang sudah diedit gitu. Ya, Kalau Pak. sudah berhasil edit, kemudian boleh disimpan di Google Drive, boleh di YouTube, tapi pastikan semua sudah public gitu. Nah, yang diminta oleh website UKIN hanya linknya saja, gitu. Oke, bukan videonya, tapi link video Google linknya, Drive Pak, ya. atau YouTube. Nah, itu yang sudah public itu tadi. Oke. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Terus Pak Fajar Sidik. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak. Ada pertanyaan saya yang pertama terkait UP, terkait UKIN video. Itu kan instruksinya waktu di tugas akhir kita harus membuat RPP atau modul yang sesuai dengan UKIN. Sedangkan yang kita upload kemarin itu sudah ya dinyatakan lulus, mudah-mudahan ya kita dianggap lulus sampai akhirnya ke tahap sekarang ini. Tapi untuk kebenarannya atau salahnya kita nggak tahu Pak terkait modul itu. Apa memang sudah apa yang kita upload itu sudah pasti benar? Artinya ketika sekarang kita membuat video dengan referensinya dari modul kita yang kita upload di tugas akhir, apakah itu sudah terjamin gitu kebenarannya? Takutnya
apa yang kita buat masih ada salah, tapi kita terapkan di video, nanti dikritisi di sana gitu. Sedangkan di tugas akhir tidak ada koreksian. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, terkait ruangan UP nanti, tadi kan disampaikan tidak diusahakan kedap suara kayak. Cuma kalau melihat tadi di video di foto yang Bapak share tadi itu ada yang di lapangan atau ada di mana-mana lah. Pertanyaan saya, bolehkah misalnya di area seperti kamar gitu ya, jelas konsepnya kamar, tapi di rumah gitu ya, karena kalau di kantor ya tadi wifi itu nggak menjamin stabilannya, tapi dengan resiko kalau di rumah ya mungkin dari segi suara itu ya nggak kedap suara, ada suara anak atau suara tetangga lah, atau motor lewat seperti itu. Apakah sensitif itu aturannya sampai kita harus benar-benar sepi sesepi-sepinya? Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Baik ya, terima kasih ya. Berkaitan dengan apa namanya kedap suara tadi ya, saya dari yang kedua. Karena ada yang mengganggu saya tadi di sini sehingga lupa pertanyaan pertama. Mungkin tadi diulang dan Bapak lagi, di-spill dikit. Saya di kantor nih banyak yang masuk gitu. Ada yang bawa, ada yang kue macam-macam gitu. Jadi sempat kehilangan konsentrasi. Karena malam dari pagi belum makan Bapak. Silakan Pak, sambil santai aja Zoom Pak. gitu. Ya, nggih. Nah, yang kedua tadi pertama adalah jaringan Bapak ya. Jaringan itu harus stabil, kotanya ada, kemudian tempatnya senyap gitu. Nah, kalau misalnya Bapak memilih di kamar tapi ada potensi-potensi suara, maka akan sangat mungkin sekali mendapat teguran dari pusat gitu. Akan mungkin sekali dapat teguran karena dianggap pelanggaran gitu. Karena posisi Bapak ketika mengikuti UP itu, sound Bapak akan terbuka gitu. Sekecil apapun suara yang ada itu masuk ke apa namanya audio pengawas begitu. Kalau dianggap itu sebagai bentuk pelanggaran, nah maka Bapak akan mendapatkan peringatan. Itulah yang kita antisipasi. Sehingga kami sarankan bahwa tempat Bapak Ibu memang sendirian dan senyap begitu. Nah, tidak berada pada di seberangnya ada rehab bangunan gitu. Nah itu sudah akan dapat teguran gitu. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang pertama tadi apa Bapak? Gih, spill Terkait dikit. modul yang di Oh, tugas akhir Pak. oke, modul ya. Nah, ini kelemahan apa namanya PPG sekarang ya. Karena Bapak mandiri, pure mandiri, murni mandiri, sehingga tidak tahu letak salahnya di mana gitu kan Betul, Pak. Nah, maka saran saya adalah Bapak membuat modul ajar harus mengikuti rubrik penilaian. Itu saran saya. Ya, ikuti setiap permintaan rubrik penilaian itu harus ada. Karena bagaimanapun juga dosen itu menilai melewati itu, ya, rubrik itu yang menjadi apa namanya rujukan untuk menilai berkas yang Bapak Ibu kirim di UKIN itu. Seperti itu saja ya Pak Fajar ya. Maaf Pak, kalau misalkan mungkin ya kalau bisa dibantu terkait contoh versi dosen gitu Pak. Jadi kita kan yang semua mandiri nih masing-masing dengan tanpa Tapi di modul itu ada anunya kan, ada contohnya kan di modul itu. yang di modul itu Pak, jadi panduannya. Kan ada template-nya kan. Nah, sesuai template-nya ada di modul itu saja. Isinya, nah itu melihat ke rubrik itu tadi. Apa-apa yang mesti ada gitu. Oke. Baik Pak, baik Pak. Berapa menit lagi kita? 5 menit lagi ya. Terima kasih Ya. Pak. Oke. Habis ini kita gabung lagi di Zoom. Pokoknya kita hari ini nge-Zoom terus deh. Bu Heliza Nurul Huda, RA Nurul Huda. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kabupaten Lombok Utara, NTB. Yang ingin saya tanyakan itu untuk masalah UKM-nya, untuk PPG-nya. Untuk yang fotonya itu kan disuruh buat ulang ya, foto baru. Boleh enggak kita pakai pakai dasi gitu, atau
yang sudah saya kemarin pendaftarannya saya enggak pakai dasi. Itu boleh apa enggak? Terus yang kedua, saya belum pencetaknya. Terus apakah rencananya kan mau mencetaknya hari Sabtu untuk praktek videonya. Tapi di sini kan untuk kita lihat agenda kita kan masih ada Zoom gitu. Kesempatan kita itu bisa enggak kita buat videonya hari Sabtu itu? Mungkin itu aja. Karena ini sangat padat sekali untuk apa namanya? Untuk jadwalnya. Mungkin hanya itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Baik, berkaitan foto itu bisa digunakan foto yang sudah ada, nggih. Oh, iya. Gunakan foto yang sudah ada. Yang penting sesuai dengan ketentuan backgroundnya gitu. Ya. Nggih. Terus Kemudian kedua, yang kedua berkaitan tentang perekaman ya. Perekaman itu asal tidak keluar dari jadwal yang disediakan oleh pusat gitu. Dan saya sarankan Bapak Ibu mencetaknya sekarang juga gitu. Supaya apa namanya tidak lupa. Khawatirnya lupa gitu kan. Lewat jadwal dari pusat, Bapak Ibu tidak akan bisa mengakses itu lagi. Karena akses itu tidak di-handle oleh LPTK, kami tidak bisa membuka tutup akses itu semuanya satu pintu. Ya, akses itu bisa apa namanya hanya oleh admin pusat. Nah, maka kami sangat menyarankan sekali ketika sudah mengisi data-data pendaftaran itu sudah yakin data itu valid gitu ya, langsung Bapak Ibu cetak meskipun merekamnya itu nanti gitu. Ya, langsung cetak saja. Itu untuk antisipasi kalau ternyata lupa. Kan merekam itu tidak melewati UKM PPG kan? Gitu. Nah, khawatirnya keasikan mau rekaman ternyata saya belum cetak gitu. Nah, gitu ya. Maka saya sarankan ketika sudah berhasil mengisi semua data itu dengan valid, mohon segera dicetak gitu. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Dan mohon maaf bagi yang tidak terjawab gitu. Oke, jadi simpulannya apa namanya kesalahan-kesalahan data dan sudah terlanjur cetak ya data itu saja dulu yang dipakai yang digunakan. Perbaikannya nanti setelah Bapak Ibu semua lulus UKM PPG. Kita akan kembali mensortir siapa-siapa yang datanya keliru itu. Dan kita akan adakan perbaikan. Sehingga serdiknya itu nanti sudah data valid yang ada di situ. Oke ya. Baik, kira-kira itu Bapak Ibu. Selamat berzoom lagi di Zoom induksinya masing-masing. Semoga lancar dan banyak-banyak minum air putih hangat. Tidak yang manis-manis gitu. Untuk menjaga kesehatannya supaya lancar menjelang UP nanti. Makasih Bapak Ibu ya. Zoom ini seharian gitu. Kalau ingin setelah ada yang masih ditanyakan, boleh gabung lagi di Zoom ini gitu. Kalau saya ada di Zoom ini saya akan jawab gitu. Ya. Oke, kira-kira seperti itu. Karena saya dapat info tadi ada yang induksinya malam hari ya. Berarti kan di jam 2 ini kosong gitu. Nah, itu silahkan digabung saja, stay saja di sini kalau ada yang ditanyakan. Baik, terima kasih ya. Saya izin keluar dari Zoom karena di jam 13 ini ada induksi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.